Kota Depok dikenal sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota yang berkembang sangat pesat. Pertumbuhan kawasan pemukiman, pusat perdagangan, hingga pembangunan infrastruktur modern menjadikan kota ini semakin ramai dari tahun ke tahun. Namun di balik perkembangan tersebut, Depok masih menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang menjadi saksi perjalanan panjang wilayah ini sejak masa kolonial Hindia Belanda. Salah satu peninggalan bersejarah yang masih bertahan hingga kini adalah Jembatan Panus yang berdiri di atas aliran Sungai Ciliwung. Jembatan Panus bukan sekedar penghubung antara dua wilayah, tetapi juga menjadi simbol perkembangan masyarakat Depok pada masa lampau. Dibangun pada tahun 1917 pada masa pemerintahan Hindia Belanda, jembatan ini menjadi akses darat permanen pertama yang menghubungkan wilayah Depok 1 dan Depok 2. Kehadiran Jembatan Panus menjadi titik penting dalam perubahan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada masa itu. Nama Panus sendiri dipercaya berasal dari nama seorang warga bernama Stefanus Leander yang dahulu tinggal di kawasan tersebut. Seiring berjalannya waktu, nama tersebut melekat dan dikenal masyarakat hingga sekarang sebagai identitas dari jembatan bersejarah ini. Hingga kini, Jembatan Panus masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu ikon sejarah kota Depok yang memiliki nilai historis tinggi. Keberadaan Jembatan Panus menjadi salah satu bukti perkembangan wilayah Depok pada masa kolonial Hindia Belanda. Di tengah pesatnya pembangunan kota, jembatan ini masih mempertahankan bentuk arsitektur khas yang menjadi ciri khas bangunan pada masa itu. Kondisinya yang tetap berdiri hingga sekarang membuat Jembatan Panus memiliki nilai sejarah yang penting bagi masyarakat kota Depok. Setahu saya Jembatan Panus ini dulunya bikinan orang Belanda di masa dulu ya. Jadi ini tuh penghubung antara Depok 1 dan Depok 2 itu Jembatan Panus sebagai penghubung. Jembatan pertama. Sebagai jembatan permanen pertama di kawasan tersebut, Jembatan Panus dirancang dengan konstruksi yang kuat dan tahan lama. Arsitekturnya memperlihatkan ciri khas bangunan kolonial Belanda dengan pilar besar dan lengkungan pada bagian bawah jembatan yang dirancang untuk menahan derasnya arus sungai. Meskipun telah berusia lebih dari 1 abad, struktur jembatan ini masih mampu bertahan hingga sekarang meskipun telah mengalami beberapa proses renovasi dan perbaikan. Menurut saya sendiri keunikan Jembatan Panus yang pertama dari desainnya udah pasti unik ya. Terus satu lagi tuh dia kokoh yang usianya udah hampir kayaknya udah ratusan udah satu abad lah kayaknya. Pada masa lalu, Jembatan Panus memiliki suasana yang jauh berbeda dibandingkan saat ini. Sebelum dibangunnya Jembatan Panus baru yang berada sekitar 30 meter dari jembatan lama, seluruh aktivitas penyeberangan masyarakat masih berpusat di Jembatan Panus. Kondisi ini membuat kawasan sekitar jembatan menjadi lebih ramai dan aktif sebagai jalur utama mobilitas masyarakat dari Depok 1 menuju Depok 2 maupun sebaliknya. Pada masa dulu yang pasti sekarang udah pasti banyak perbaikan lagi,
beberapa kerusakannya. Dulu kan sebelum ada jembatan yang di sebelahnya lagi, ini yang sering dipakai sama masyarakat untuk menyeberang ke apa namanya, dari Depok 1 ke Depok 2 ya. Mungkin ini aksesnya itu. Jadi rame pada masa itu. Keberadaan jembatan Panus memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Selain mempermudah akses transportasi dan mobilitas warga, kawasan di sekitar jembatan juga berkembang menjadi ruang interaksi sosial masyarakat. Aktivitas masyarakat berlangsung hampir sepanjang hari. Mulai dari warga yang melintas untuk bekerja, hingga masyarakat yang memanfaatkan kawasan sungai untuk berbagai kegiatan sehari-hari. Jembatan Panus menjadi salah satu peninggalan sejarah yang masih bertahan di tengah perkembangan Kota Depok hingga saat ini. Di antara bangunan dan infrastruktur modern yang terus berkembang, keberadaan jembatan ini tetap mempertahankan ciri khas arsitektur lama yang menjadi pengingat perjalanan sejarah kawasan Pancoran Mas pada masa lampau. Pengaruhnya ya udah pasti banyak pengaruhnya. Salah satunya ya buat penyeberangan itu, maksudnya ya fungsi jembatan lah. Selain menjadi jalur penghubung, jembatan Panus juga menjadi tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial. Sebagian warga memanfaatkan kawasan di bawah jembatan untuk memancing, sementara sebagian lainnya datang untuk menikmati suasana Sungai Ciliwung dari atas jembatan. Pada masa lampau, kawasan ini bahkan dikenal sebagai tempat masyarakat mandi dan melakukan aktivitas air lainnya. Kedekatan masyarakat dengan sungai menjadikan kawasan Jembatan Panus memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga sekitar. Ada beberapa aktivitas, salah satunya ya ada orang masyarakat yang memancing di bawah jembatan. Terus ada beberapa orang juga yang ingin melihat-lihat pemandangan ke bawah ya, pemandangan ke sungai ya dari atas. Ada juga. Namun di balik nilai sejarahnya, Jembatan Panus juga dikenal dengan berbagai cerita mistis yang berkembang di masyarakat. Letaknya yang berada di kawasan bersejarah Pancoran Mas membuat jembatan ini dipercayai memiliki nuansa sakral. Cerita mengenai pengalaman supranatural hingga keberadaan sosok misterius menjadi bagian dari sejarah lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Nah, jembatan Panus ini dulunya emang ini ya, di bawah jembatan Panus ini kan ada Pancoran yang terkenal juga. Pancoran Mas emang pusatnya di sini. Jadi dulu ini dipakai buat pemandian gitu. Jadi udah pasti ada kayak mistisnya udah pasti ada. Sejauh ini kalau pengalaman mistisnya ada sih beberapa. Ada kayak sekilas melihat sesuatu, ngerasain sesuatu gitu. Namun seiring perkembangannya kota dan meningkatnya jumlah penduduk, kondisi lingkungan di sekitar Jembatan Panus mulai mengalami perubahan. Sungai Ciliwung yang dulunya dikenal bersih, kini sering dipenuhi tumpukan sampah yang terbawa arus dari wilayah hulu. Permasalahan tersebut menjadi tantangan besar bagi kelestarian lingkungan maupun keberadaan Jembatan Panus sebagai situs bersejarah.
Bersih Oh, dulu. bersih. Namanya aliran sungai. Ini sampah-sampah dari hulu sebenarnya, ini sampah-sampah dari hulu yang nyangkut ke sini. Terus masih belum ada penanganan sih sampai sekarang kalau buat sampah-sampahnya itu. Selain persoalan sampah, kawasan di sekitar Jembatan Panus juga pernah mengalami longsor akibat kondisi tanah di bantaran sungai yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kawasan bersejarah membutuhkan perhatian khusus, baik dari pemerintah maupun masyarakat sekitar, agar tetap terjaga dan aman untuk generasi berikutnya. Kalau longsor pernah sih dulu, tapi sebelum saya di sini udah pernah terjadi sih. Udah pernah terjadi beberapa. Meski menghadapi berbagai tantangan, Jembatan Panus masih memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi lingkungan. Beberapa program seperti wisata susur sungai atau river healing sempat dilakukan sebagai bentuk upaya memperkenalkan sejarah kawasan sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi Sungai Ciliwung. Pernah sini. Cuma sekarang udah jarang ya. Udah jarang. Sempat ada dulu. Oh, Sekarang waktu 2024 kayaknya masih ada sebentar. Program-program tersebut menunjukkan bahwa Jembatan Panus tidak hanya memiliki nilai sejarah, tetapi juga memiliki potensi sosial dan ekonomi yang dapat dikembangkan lebih jauh. Dengan pengelolaan yang baik, kawasan ini dapat menjadi ruang edukasi sejarah sekaligus ruang publik yang mampu menarik perhatian masyarakat, khususnya generasi muda. Di tengah perkembangan kota Depok yang semakin modern, keberadaan Jembatan Panus menunjukkan bahwa bangunan bersejarah masih menjadi bagian penting dari identitas kota. Karena itu, keberadaan kawasan seperti ini perlu dijaga agar nilai sejarah yang dimiliki tidak hilang seiring perkembangan zaman. Pelestarian Jembatan Panus tidak hanya berkaitan dengan menjaga bangunan tua, tetapi juga menjaga identitas dan memori kolektif masyarakat Kota Depok. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan sungai dan melestarikan kawasan bersejarah menjadi langkah penting untuk mempertahankan keberadaan jembatan ini di tengah pesatnya urbanisasi kota. Saya berharap ya buat masyarakat atau pemuda yang aktif atau yang ingin yang ingin ikut untuk melestarikan melestarikan sungai ini dengan ada kayak kita bikin kegiatan gotong royong buat pembersihan sungai juga bagus sebenarnya. Itu sih harapannya buat masyarakat. Jembatan Panus adalah saksi bisu perjalanan panjang kota Depok dari masa kolonial hingga era modern saat ini. Lebih dari sekedar bangunan penghubung, jembatan ini menyimpan nilai sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Menjaga keberadaan Jembatan Panus berarti menjaga warisan sejarah agar tetap hidup dan dapat dikenang oleh generasi yang akan datang.